Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat air tebu dan anjuran pemupukannya. Tentunya di sini perkenalkan dulu, nama saya Rizky Satyawianto dari Departemen CCM Customer Centric Retail, instansi dari Universitas 17 Agustus 1945. Saya sedang mengikuti program magang, yaitu program magang mahasiswa bersertifikat batch kedua 2022. Selanjutnya ada agenda, yaitu pengenalan apa itu tebu, manfaat tanaman tebu, perawatannya juga, dan juga ada kesimpulan. Apa itu tebu? Tebu adalah Saccharum officinarum Linn, adalah tanaman untuk bahan baku gula. Tanaman jenis rumput-rumputan Gramineae ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa panen mencapai kurang lebih dari 1 tahun. Tanaman tebu mempunyai karakteristik terdapat bulu-bulu halus yang beserta duri di bagian pelepah dan helai daunnya. Sebenarnya keberadaan bagian bulu-bulu dan duri ini beragam, tergantung dari varietas tebu itu sendiri. Tinggi tanaman tebu bervariasi tergantung dari daya dukungan lingkungan sekitar dan varietas itu sendiri. Secara umum, tebu memiliki ukuran dari tinggi 3-5 meter dengan diameter 2-4 meter. Tergolong dari tanaman monokotil, bagian batangnya bisa menghasilkan anakan atau percabangan berupa tunas batang. Air gula tidak seperti air tebu. Jadi manakah yang lebih dari kesehatan? Mari kita lihat nextnya. Air tebu sendiri, lebih menyehatkan karena air tebu merupakan hasil olahan alami langsung dari tanaman tebu, sedangkan air gula sudah diolah melalui berbagai proses. Dan juga air tebu mengandung antioksidan yang disebut yaitu polifenol. Digunakan kandungan ini bisa melindungi tubuh dari kerusakan racun di sekitar kita, dan juga mengandung vitamin dan mineral. Sebelum diolah, batang tebu mengandung 187 mg kalsium, 56 mg fosfor, 4,8 mg zat besi, 757 mg kalium, dan 97 mg natrium. Jumlahnya memang sedikit tapi lebih baik dibandingkan air gula yang tidak mengandung mineral pun. Lalu selanjutnya, kandungan gizi air tebu. Air tebu adalah minuman yang manis alami yang dibuat dengan cara memeras batang tebu. Sari tebu yang terkumpul lalu disaring terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Sahabat dapat membuatnya sendiri atau membelinya secara botolan atau di pedagang kaki lima. Lalu ada satu gelas air tebu sebanyak 240 ml memiliki kandungan gizi sebagai berikut. Yang pertama, kalori 183 kakal, ada juga protein 0 gram, lemak 0 gram, gulanya 50 gram, dan seratnya 0-13 gram. Apa manfaat air tebu bagi kesehatan? Manfaat air tebu, yang pertama, merawat kesehatan kulit. Terus ada yang berarti efek dalam menyembuhkan masalah kulit seperti jerawat. Air tebu mengandung alpha hidroksi acid atau AHS seperti asam glikolat yang mampu meningkatkan pergantian sel. Yang kedua, menjaga kepadatan tulang. Air tebu bisa memperkuat kepadatan tulang. Kandungan mineral ini antara lain fosfor, kalium, dan juga magnesium yang bisa memperkuat tulang kita agar bebas dari penyakit tulang. Selanjutnya, menurunkan kolesterol.
sebab air tebu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat serta melindungi jantung dan mencegah penyakit kardiovaskular. Ada juga membantu agar tidur lebih nyenyak. Kandungan asam amino dalam air tebu diyakini dapat menyeimbangkan jumlah hormon stres dalam tubuh. Selain itu, tubuh juga mengubah asam amino menjadi beberapa senyawa yang membantu kita tidur lebih nyenyak, seperti melatonin dan juga triptofan. Yang selanjutnya ada mengendalikan tekanan darah, yang berarti kandungan kalium pada air tebu bisa membantu mengurangi ketegangan pada pembuluh arteri, sehingga air tebu tidak hanya bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, tetapi berpotensi untuk menurunkan serangan jantung dan juga stroke. Lalu ada juga kinerja organ ginjal menjadi lebih efektif, yaitu air tebu bersifat diuretik yang berarti meningkatkan produksi urin sehingga membuat Anda lebih sering kencing seperti itu. Lalu ada juga memperkuat daya tahan tubuh. Minum air tebu juga memberikan manfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Karena apa? Karena mengandung vitamin C pada air tebu dan juga dapat merangsang kerja sel darah putih yang disebut dengan limfosit dan fagosit. Dan juga pengganti bahan gula pasir. Air tebu memiliki indeks glikemik atau IG yang rendah. Makanan ber-IG rendah tidak meningkatkan gula rendah dengan cepat sehingga cenderung lebih aman. Namun jika Anda menderita diabetes, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Lalu selanjutnya ada yang manfaat terakhir, yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh. Tebu juga mengandung glukosa dan mineral juga. Glukosa adalah sumber energi pada tubuh, sementara itu mineral membantu proses perubahan glukosa menjadi energi serta mendorong laju metabolisme. Lalu selanjutnya ada berbagai anjuran pemupukan dan pembubuhan. Di sini menggunakan dosis pupuk dan tebu. Untuk tebu yaitu 1000 kg petragonik dan 480 kg Boska Plus, 440 kg ZA dan 880 dan juga 80 KCl. Ini menggunakan produk dari petrokimia. Pemupukan dasar diberikan saat sebelum tanam. Pemupukan susulan diberikan pada umur 35-45 HSD bersamaan dengan turunan tanah 1 atau pembubuhan 1 dengan cara ditebar, dicuring sekitar baris tanaman, kemudian ditutup tanah dan diairi seperti itu. Lalu ini adalah jenis dan waktu takaran dari pembentukan tanaman tebu. Yang pertama petragonik yang dengan takaran 1000 dari dasar 0 HSD yaitu 1000, untuk selanjutnya HSD 35-45 itu tidak diberikan. Lalu ada Boska Plus 480 yang bisa dibagi dua, dari dasar 0 dikasih 240 dan juga HSD 3545 dikasih 240. Ada juga ZA 440 dan untuk hari yang dasar HSD yaitu dikasih 220, untuk HSD 35 sampai 45 dikasih 220. Untuk KCl dengan takaran kilogram 80 kg hanya diberi di HSD 35 sampai 45 yang diberi semuanya yaitu 80 kg. Totalnya ada 2000 kg jenis pupuk. Unsur hara apa aja yang dibutuhkan untuk tanaman tebu ini secara utama yaitu ada dua, ada nitrogen dan juga sulfur. Kenapa menggunakan nitrogen? Yaitu membuat tanaman lebih hijau dan segar, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu tinggi tanaman, jumlah cabang dan juga jumlah anakan. Yang ketiga ada meningkatkan kandungan protein hasil panen. Lalu ada juga unsur hara sulfur, yaitu bermanfaat meningkatkan produksi hasil tebu dan juga hablur gula atau rendemannya, meningkatkan kilas mutu hasil panen dengan memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar umbi serta lebih kesat.
dan juga yang terakhir membantu tanaman lebih hijau. Ada juga kesimpulan dari course ini, yaitu meskipun tanaman tebu ini tidak begitu indah, yang hanya menyerupai batang saja, tapi di balik batang tersebut banyak sekali manfaat dan juga sebagai bahan pangan, yakni pengganti gula. Dengan pembukaan dengan produk PT Petrokimia Gresik akan menghasilkan hasil panen yang sangat sempurna. Selanjutnya, jika saya ada salah atau cara bicara saya sangat tepat dan membuat teman-teman tersinggung atau bagaimana, saya mohon maaf dan terima kasih juga telah membaca course ini. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.